Bismillahirrahmanirrahim. Yang saya hormati dosen pengampu mata kuliah bimbingan konseling multibudaya pribadi Ibu Amira. Saya ucapkan doa dan sapa dari saya untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Muhammad Taufik Rahman, mahasiswa program studi bimbingan dan konseling Islam angkatan 2023, Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah, Universitas Islam Negeri Kota Palopo. Baik, adapun tujuan saya untuk berada di sini yaitu untuk menjelaskan tentang poin-poin materi bagaimana seorang konselor dapat meningkatkan kompetensi mereka dalam konseling multibudaya. Nah, apa saja kemudian strategi yang dapat digunakan oleh konselor itu sendiri untuk mengembangkan kompetensi mereka dalam bidang konseling multibudaya. Nah, seperti yang kita ketahui bersama bahwa konseling multibudaya ini sangat perlu kita pahami ketika kita ingin mendalami dalam dunia konselor itu sendiri, karena memang kepribadian dan kebudayaan itu mempengaruhi kepribadian seorang klien, sehingga apabila kemudian kita tidak menguasai tentang bagaimana konseling multibudaya itu, bisa saja kita menyelaraskan antara budaya yang kita miliki dengan kebudayaan yang dimiliki oleh klien. Maka dari itu, kebudayaan ini saya tekankan bahwa sangat-sangat penting untuk kita dalami secara bersama-sama. Maka konselor juga bisa meningkatkan kompetensi multibudaya mereka dengan beberapa tahapan. Jadi di sini saya akan menjelaskan beberapa tahapan tentang bagaimana proses meningkatkan kompetensi multibudaya tersebut. Yang pertama itu membangun kesadaran diri yang mendalam atau depth self awareness. Ini mungkin sering kita dengarkan, di mana konselor ini harus secara efektif mengeksplorasi nilai serta keyakinan dan bias pribadi yang terbentuk dari pengalaman hidup, pendidikan, lingkungan sosial dan budaya asal mereka. Nah, kemudian kesadaran diri yang kompleks ini mencakup kemampuan mengidentifikasi secara bias implementatif, yaitu bias yang halus yang bekerja tanpa disadari, dan memang cara memahami bagaimana bias tersebut dapat mempengaruhi penilaian klinis, cara bertanya, dan hingga bagaimana interpretasi perilaku kepribadian klien tersebut. Maka pengembangan kesadaran diri ini bukan proses sesekali saja, melainkan proses berkesinambungan yang membutuhkan refleksi, survisi, dan kerendahan hati seorang profesionalitas. Maka dari itu, saya punya juga poin kedua tentang bagaimana memperdalam pengetahuan tentang sistem budaya atau kultur sistem tersebut. Maka dibutuhkan pengetahuan budaya yang tidak hanya sebatas mengetahui adat dan kebiasaan lainnya, tetapi juga mencakup bagaimana pemahaman tentang sistem nilai, pola komunikasi, sebuah dinamika dan kekuasaan struktural keluarga, dan bagaimana cara suatu budaya ini memaknai bagaimana itu kesehatan mental, penyakit maupun emosi seseorang. Maka konselor harus memahami bahwa setiap klien ini berada dalam sistem budaya-budaya yang dapat mempengaruhi cara mereka memandang diri mereka sendiri maupun bagaimana mereka memandang diri orang lain. Maka perlu juga dipahami bahwa budaya ini bukan hanya mempengaruhi tentang bagaimana cara mereka memandang diri, tapi bagaimana cara mereka memandang sebuah masalah, mereka memandang sebuah cara untuk keluar dari masalah tersebut, atau bagaimana cara untuk menyelesaikan persoalan-persoalan seperti itu. Nah, maka pengetahuan inilah yang perlu diperluas melalui studi literasi. Maka seorang konselor itu harus banyak-banyak literasi, riset sosial,
serta bagaimana mereka bisa memahami secara kompleks bagaimana pemahaman-pemahaman di tiap-tiap budaya yang perlu dipahami secara bersama-sama. Karena memang khususnya kita di Indonesia kan memang mempunyai banyak sekali watak kepribadian, apalagi dinamakan sebagai budaya, teman-teman ya. Jadi memang budaya ini ketika kemudian kita mau jelaskan satu-satu, maka tingkat kebudayaan yang dimiliki oleh masing-masing individu itu berbeda. Ada yang bersifat keras, ada yang lembut, ada yang lemah lembut, bahkan ada yang bersifat pendiam, tidak akan merespon ketika kita tidak memberikan atau melontarkan sebuah jawaban. Maka dari itu perlu yang namanya pengetahuan tentang multi budaya itu sendiri. Nah, yang ketiga ada teknik pengembangan keterampilan konseling lintas budaya. Nah, keterampilan ini mencakup bagaimana kemampuan untuk menyesuaikan gaya-gaya komunikasi. Seperti tadi, ketika kemudian kita bertemu dengan klien yang notabene-nya dia memiliki budaya atau kultur yang lembut, maka kita sebagai konselor juga harus menyesuaikan dengan bagaimana gaya bahasa yang lembut dan dinamika-dinamika yang kita gunakan dalam sesi atau ruang konseling tersebut sangat-sangat baik. Nah, maka dari itu konselor juga harus mampu membaca tanda-tanda budaya yang harus dimiliki. Seperti yang pertama, penggunaan hening. Kedua, makna kontak mata. Karena kan memang ada orang yang memang mereka mempunyai kultur budaya ketika kita memandang dari mata, memandang mata sang klien itu, mereka merasa bahwa mereka dilecehkan. Itu ada kultur budaya seperti itu. Nah, itu harus diperhatikan sebelum kita melakukan teknik-teknik seperti itu. Yang ketiga ada reaksi hierarki dalam keluarga. Nah, keempat itu ada norma mengenai penggunaan emosi. Serta konselor itu perlu juga menguasai teknik intervensi yang relevan dengan budaya yang dimiliki kliennya. Maka hal ini sangat penting, sekali lagi penting untuk kita semua, bagaimana penyesuaian dari kultural budaya yang kita gunakan untuk klien-klien tersebut. Nah, selanjutnya ada strategi pengembangan kompetensi multibudaya. Nah, strategi pengembangan kompetensi multibudaya ini, yang pertama itu mengikuti pelatihan multikultural yang mendalam. Artinya seorang konselor itu perlu juga melakukan pelatihan untuk meningkatkan soft skill yang dimiliki serta bagaimana ia bisa memahami kultural budaya-budaya yang mendalam. Nah, pelatihan ini tidak hanya berupa ceramah atau mendengarkan, tidak juga mencakup stimulus kasus, analisis video juga bisa, role play lintas budaya atau pembahasan bias-bias kognitif, serta konselor juga perlu terlibat dalam kegiatan yang menentang asumsi pribadi mereka, bukan sekedar menambah pengetahuan teoritis saja. Yang kedua ada supervisi klinis berbasis multikultural, seperti supervisi yang berfokus pada bagaimana konselor menangani atau menanggapi klien dengan latar belakang budaya yang berbeda. Supervisor ini memberikan umpan balik tentang bahasa yang digunakan, asumsi-asumsi yang muncul, sehingga secara itu konselor bisa memahami dinamika kekuasaan dalam sesi-sesi konseling. Dan yang terakhir ada pengembangan kemampuan bahasa dan komunikasi antar budaya. Nah, pengembangan ini sangat perlu, bagaimana kemudian kita harus menguasai beberapa teknik komunikasi antar budaya, karena seperti yang kita ketahui bahwa di Indonesia ini kita punya banyak beragam budaya, bahkan bahasa yang kita gunakan dalam komunikasi itu bisa saja terjadi. Maka dari itu penguasaan bahasa baru atau memahami ekspresi budaya tertentu. Jadi teknik komunikasi tidak hanya juga membahas tentang bagaimana pola bahasa, tetapi bagaimana ekspresi itu ditunjukkan atau dikeluarkan dan bagaimana kita membaca ekspresi dari sang klien. Nah, memahami ekspresi dalam sebuah kebudayaan itu tentu sangat membantu kita dalam menjalin sebuah hubungan atau building rapport yang lebih baik dengan klien, sehingga klien ini merasa diterima, mereka merasa bahwa mereka akan baik-baik saja. Nah, kemudian komunikasi lintas bahasa yang sensitif juga
perlu kita hindari karena mampu mengurangi, karena dapat menyebabkan kesalahpahaman dalam proses konseling. Jadi teknik ini harus kita gunakan dengan sebaik-baiknya dan harus kita hindari ketika kemudian kita tidak mampu melaksanakannya. Jadi kesimpulan kompleksnya itu bahwa kompetensi multibudaya bukan sekedar kemampuan untuk memahami budaya sang klien, melainkan juga kemampuan menyeluruh yang melibatkan kesadaran diri yang mendalam tentang pemahaman sistem budaya dan sosial. Nah, keterampilan komunikasi lintas budaya dan sikap profesionalitas yang rendah hati serta kita sebagai konselor harus terus berkembang. Untuk mengembangkan kompetensi ini, konselor harus terlibat dalam pelatihan intensif, refleksi, dan studi literatur. Maka pengalaman langsung di lingkungan budaya yang beragam, konselor budaya yang kompeten mampu menciptakan hubungan konseling yang aman, adil, inventif bagi klien dari berbagai latar belakang budaya mereka. Maka dari itu kita sama-sama tadi sudah menyimpulkan bahwa hal inilah yang sangat perlu dikuasai oleh konseling, khususnya konseling multibudaya itu sendiri. Bagaimana itu bisa menunjang keberhasilan dari sesi konseling tersebut, bagaimana itu bisa menjadi salah satu acuan kita dari sebuah keberhasilan proses konseling. Karena itu mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan mengucapkan wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.